Seny Lemans akhirnya menjalani debut bersama Manchester United saat timnya menang 2-0 atas Sunderland di Old Trafford. Meski sudah bergabung sejak awal September, ia baru dimainkan 1 bulan kemudian, yang sempat memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pihak menilai pelatih Ruben Amorim belum sepenuhnya percaya pada kemampuannya, sementara yang lain menganggap transfer 18,1 juta pound dari Royal Antwerp itu hanya solusi jangka pendek akibat penurunan performa Altay Bayindir. Namun, Lemans berhasil membungkam keraguan tersebut lewat penampilan impresif, termasuk 2 penyelamatan penting yang menunjukkan kepercayaan diri dan kualitasnya. Amorim kemudian mengungkapkan bahwa penundaan debut itu dilakukan karena Lemans membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan tekanan Premier League. Pendekatan hati-hati tersebut terbukti tepat karena sang kiper tampil matang dan meyakinkan. Gary Neville mengungkapkan kekagumannya terhadap aksi Alexander Isak dalam pertandingan antara Liverpool dan Chelsea yang berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Chelsea. Saat bertugas sebagai komentator di laga tersebut, legenda Manchester United itu memuji performa menyerang Liverpool yang menurutnya sangat agresif dan sulit dihentikan oleh lawan. Ia menyebut bahwa Liverpool menurunkan banyak pemain ofensif dan terus memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Namun perhatian Neville secara khusus tertuju pada salah satu momen dari Alexander Isak yang memberikan assist dalam laga tersebut. Ia mengakui bahwa aksi itu sangat menarik dan memberikan dampak besar, tetapi masih menyisakan pertanyaan. Neville menyatakan bahwa momen tersebut bisa saja merupakan hasil dari sentuhan jenius seorang striker berkualitas, namun di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa itu terjadi karena faktor keberuntungan. Enzo Maresca mendapat kartu merah dalam pertandingan antara Chelsea dan Liverpool setelah menerima 2 kartu kuning. Yang pertama karena protes berlebihan di babak pertama, dan yang kedua setelah ia meninggalkan area teknis untuk merayakan gol kemenangan di menit ke-95. Kartu merah ini menjadi yang keempat bagi Chelsea dalam 5 pertandingan terakhir mereka, menambah catatan buruk tim. Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, Maresca dijatuhi hukuman larangan mendampingi tim selama 1 pertandingan. Hukuman ini akan mulai berlaku setelah jeda internasional bulan Oktober, sehingga ia dipastikan tidak akan berada di pinggir lapangan saat Chelsea menjalani laga tandang yang cukup menantang melawan Nottingham Forest pada 18 Oktober 2025 di City Ground. Para pendukung Chelsea kini sudah mendapatkan kepastian mengenai durasi sanksi yang diterima sang manajer. Julian Alvarez telah menunjukkan penampilan yang sangat impresif sejak bergabung dengan Atletico Madrid dengan catatan 7 gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini. Pada usia 25 tahun, Alvarez sedang berada di masa puncak karirnya. Kontraknya bersama Atletico Madrid masih berlaku hingga musim panas 2030, sehingga Barcelona harus menyiapkan tawaran yang sangat besar jika mereka benar-benar serius ingin membawanya ke klub pada tahun depan. Apabila Barcelona berhasil merekrutnya pada bursa transfer Januari mendatang atau di akhir musim ini, Alvarez memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci yang dapat membantu pelatih Hansi Flick membawa klub bersaing memperebutkan gelar bergengsi dalam beberapa tahun mendatang. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan bagi ambisi juara Barcelona ke depan. Marcus Rashford tampil meyakinkan sejak dipinjamkan ke Barcelona, mencatat 6 kontribusi gol dan rela menerima pemotongan gaji demi bergabung. Performanya membuat manajemen klub puas dan membuka kemungkinan untuk mempertahankannya setelah musim ini berakhir. Meski memiliki opsi pembelian sekitar 30 juta euro, Barcelona berencana menegosiasikan ulang nilai tersebut atau mempertimbangkan perpanjangan masa pinjaman agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Rashford sendiri merasa nyaman di Barcelona dan tidak berniat kembali ke Manchester United yang tengah dilanda ketidakpastian, termasuk potensi pemecatan pelatih Ruben Amorim. Kedua belah pihak, Barcelona dan Rashford, sepakat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan performa Rashford hingga akhir musim, yang akan menjadi faktor utama dalam menentukan masa depannya bersama klub. Federico Valverde tampil luar biasa saat Real Madrid meraih kemenangan atas Villarreal, meskipun ia dimainkan di luar posisi aslinya sebagai gelandang. Valverde dipercaya mengisi posisi bek kanan dan berhasil menunjukkan performa yang sangat solid dan konsisten selama 90 menit penuh. Penampilannya yang tak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan mendapat pujian tinggi dari pelatih Xabi Alonso. Alonso menilai kontribusi Valverde sebagai salah satu faktor kunci yang membawa kemenangan bagi tim. Selain kemampuan teknisnya, Alonso juga mengapresiasi sikap profesional Valverde yang selalu siap berkorban dan bermain di posisi manapun sesuai kebutuhan tim. Kepercayaan dan dedikasi yang ditunjukkan Valverde dalam pertandingan tersebut menjadi contoh yang inspiratif bagi seluruh pemain lainnya di skuad Real Madrid. Gilberto Mora, pemain muda berusia 16 tahun asal Meksiko, telah menjadi sorotan banyak klub besar Eropa berkat penampilan gemilangnya bersama klub Tijuana.
Meskipun usianya masih sangat muda, Moura sudah menjadi pemain reguler dengan lebih dari 40 penampilan dan berhasil mencetak 7 gol. Talenta serba bisa ini tengah menjadi incaran klub-klub papan atas seperti Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Ajax yang serius memantau perkembangannya. Agen Moura menyatakan bahwa sang pemain memiliki peluang besar untuk pindah ke Eropa pada tahun 2026 dan siap untuk mengambil langkah besar dalam perjalanan karirnya. Dengan tingginya minat dari sejumlah klub besar, transfer Gilberto Moura ke Eropa diperkirakan akan berjalan lancar dan menjadi langkah penting bagi masa depan sang pemain. Martin Odegaard kembali mengalami cedera lutut saat membela Arsenal dalam pertandingan melawan West Ham United, sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-30. Cedera ini membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan menjadi kali ketiga secara berturut-turut Odegaard digantikan sebelum babak pertama selesai, yang sekaligus mencatatkan rekor negatif dalam sejarah Premier League. Meskipun kehilangan sosok kunci di lini tengah, Arsenal tetap mampu menunjukkan performa kuat dan meraih kemenangan 2-0 atas West Ham. Manajer Arsenal Mikel Arteta menyatakan bahwa Odegaard kini sedang menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cedera lututnya. Arteta berharap kondisi Odegaard tidak terlalu serius sehingga sang pemain bisa segera pulih dan kembali membantu tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan prediksi dari World Football Elo Ratings, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final hanya sekitar 5%. Dalam putaran ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, sementara grup A terdiri dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Seluruh pertandingan akan digelar di Qatar dan setiap tim hanya memiliki 2 laga untuk menentukan nasib mereka. Hanya juara grup yang berhak melaju ke Piala Dunia 2026, sehingga persaingan sangat ketat. Tantangan Indonesia semakin besar karena 2 pertandingan akan berlangsung di kandang lawan. Arab Saudi dan Irak memiliki peluang lebih besar untuk lolos dengan masing-masing 67% dan 28%, sementara Indonesia diprediksi paling mungkin finish di posisi ketiga dengan probabilitas hingga 75%. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyampaikan kebahagiaannya melihat Phil Foden kembali ke performa terbaik setelah melewati masa sulit akibat masalah pribadi di luar lapangan pada musim lalu. Foden kini tampil gemilang dan yang terpenting bagi Guardiola telah menemukan kembali kebahagiaan saat bermain sepak bola. Masalah yang dihadapi Foden sebelumnya sempat mempengaruhi konsistensi dan penampilannya di lapangan, namun ia berhasil mengatasinya. Guardiola sangat mengapresiasi keberanian Foden yang terbuka mengenai perjuangannya, karena hal ini penting mengingat banyak remaja dan orang dewasa juga menghadapi tantangan serupa dalam kehidupan mereka. Menurut Guardiola, tidak ada yang benar-benar kebal terhadap masalah seperti itu, sehingga keterbukaan seperti yang ditunjukkan Foden sangat berarti. Anthony Elanga tampil gemilang dalam kemenangan 4-0 Newcastle United atas Union SG di Liga Champions, di mana ia memberikan kontribusi langsung pada 3 gol. Meski demikian, Elanga masih belum berhasil mencetak gol pertamanya untuk Newcastle sejak pindah dari Nottingham Forest pada musim panas lalu. Ia menekankan pentingnya bagi tim untuk terus mempertahankan momentum positif yang baru saja dibangun dan berharap bisa melanjutkan tren kemenangan tersebut dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Elanga juga menyadari bahwa dirinya akan bertemu dengan beberapa mantan rekan setimnya dari Nottingham Forest, tetapi menegaskan bahwa fokus utamanya saat pertandingan adalah pada Newcastle. Ia berharap performa impresif yang ditunjukkan timnya di Belgia bisa diteruskan dan dibawa ke berbagai kompetisi seperti Liga Domestik, Piala, dan Liga Champions. AC Milan menunjukkan performa yang sangat impresif di Liga Italia musim ini dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan dari 5 pertandingan, sehingga berhasil memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin. Kemenangan beruntun, termasuk hasil penting melawan juara bertahan Napoli, membuat mereka dijagokan sebagai kandidat utama juara musim ini. Meskipun demikian, Christian Pulisic mengajak tim untuk tetap rendah hati dan fokus menikmati perjalanan tanpa terbebani tekanan juara. Pulisic menegaskan bahwa target utama AC Milan musim ini adalah memastikan mereka kembali tampil di Liga Champions, kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Ia juga merasa optimis dengan kekuatan tim saat ini dan yakin AC Milan mampu mencapai tujuan tersebut serta bersaing kembali di panggung Eropa musim depan. Sikap percaya diri dan komitmen ini menjadi modal penting bagi Il Diavolo Rosso dalam menghadapi musim yang penuh tantangan.
Pelatih Juventus Igor Tudor memberikan penjelasan terkait rentetan hasil imbang yang dialami timnya musim ini. Meskipun belum menelan kekalahan, Juventus masih mengalami kesulitan dalam meraih kemenangan. Salah satu kelemahan terlihat saat mereka kebobolan gol penyama dari Villarreal yang berasal dari situasi bola mati. Tudor menolak anggapan bahwa gol tersebut disebabkan oleh kesalahan taktik dan menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada pilihan antara sistem zona marking atau man marking. Ia bahkan sudah menurunkan Dusan Vlahovic untuk memperkuat duel udara di area tersebut. Menurut Tudor, yang paling kurang dari timnya adalah sosok pemimpin di kotak penalti yang berani mengambil inisiatif dan mengatakan bola ini milik saya. Hal ini dianggapnya sebagai kunci yang belum dimiliki Juventus dalam situasi kritis tersebut. Bayern Munchen memulai musim 2025-2026 dengan performa luar biasa, berhasil meraih 10 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi yang mereka ikuti. Pada pertandingan Liga Jerman terbaru, Bayern menang 3-0 saat bertandang ke markas Eintracht Frankfurt, dengan 2 gol dan 1 assist dari Luis Diaz, serta 1 gol dari Harry Kane. Di bawah arahan pelatih Vincent Kompany, Bayern saat ini memimpin klasemen dengan 18 poin. Selain di Liga domestik, Bayern juga berhasil memenangkan Piala Super Jerman melawan Stuttgart dan meraih kemenangan di Liga Champions atas Chelsea dan Pavos. Prestasi ini mencatatkan rekor baru bagi Bayern karena untuk pertama kalinya sejak promosi ke Bundesliga pada tahun 1965, mereka mampu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di awal musim, menunjukkan dominasi dan konsistensi tim musim ini. Lille dijadwalkan akan menjamu PSG pada matchday ke-7 Ligue 1. Namun kabar mengejutkan muncul karena Calvin Verdong tidak masuk dalam daftar 21 pemain yang disiapkan untuk pertandingan tersebut. Padahal, Verdong sebelumnya selalu menjadi pilihan utama di posisi bek kiri dan tampil sejak menit awal dalam 4 laga terakhir. Ia juga menjadi salah satu pemain kunci saat Lille berhasil mengalahkan PSG 1-0 di Liga Eropa beberapa hari lalu. Ketiadaan Verdong ini menimbulkan pertanyaan, apakah absennya disebabkan cedera atau merupakan keputusan taktik dari pelatih Bruno Genesio menjelang pertandingan penting ini. Selain itu, keputusan ini juga berdampak pada timnas Indonesia, karena tanpa harus bermain melawan PSG, Verdong berpeluang lebih cepat bergabung dengan skuad Garuda untuk persiapan menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Barcelona kemungkinan besar tidak akan menurunkan Lamine Yamal pada pertandingan El Clasico melawan Real Madrid karena pemain muda tersebut masih dalam proses pemulihan dari cedera pangkal paha yang kambuh kembali. Pelatih Hansi Flick menjelaskan bahwa meskipun kondisi Yamal sudah sedikit membaik, ia belum sepenuhnya pulih dan pemulihan cedera seperti ini memang sulit diprediksi waktunya secara tepat. Flick menegaskan bahwa mereka belum bisa memastikan kapan Yamal bisa kembali bermain, apakah dalam 2, 3, atau bahkan 4 minggu ke depan, termasuk untuk laga penting melawan Real Madrid nanti. Kondisi ini tentu menjadi kendala bagi Barcelona, mengingat El Clasico adalah pertandingan besar yang selalu dinantikan. Pertandingan El Clasico sendiri antara Barcelona dan Real Madrid dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober mendatang di Santiago Bernabeu. Barcelona harus menelan kekalahan telak 1-4 saat bertandang ke markas Sevilla pada jornade ke-8 La Liga. Sevilla unggul lebih dulu lewat penalti Alexis Sanchez dan gol Isaac Romero, sebelum Marcus Rashford memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 menjelang jeda. Di babak kedua, Robert Lewandowski gagal menyamakan skor setelah penaltinya tidak berbuah gol. Sebaliknya, Sevilla justru menambah 2 gol melalui Jose Angel Carmona dan Akor Adams. Hasil ini menjadi kekalahan perdana Barcelona di La Liga musim ini, sekaligus kekalahan kedua berturut-turut setelah sebelumnya dikalahkan PSG di Liga Champions. Manchester City berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Brentford pada pekan ke-7 Premier League 2025-2026. Gol tunggal yang menentukan hasil pertandingan dicetak oleh Erling Haaland dalam laga yang berlangsung ketat dan penuh perjuangan. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Manchester City menghadapi kesulitan menembus pertahanan rapat Brentford hingga akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Dengan tambahan 3 poin ini, City naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan mengumpulkan 13 poin dari 7 pertandingan. Napoli harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 2-1 atas Genoa dalam laga pekan ke-6 Serie A di Stadio Diego Armando Maradona. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Jeff Ekator di babak pertama, Napoli bangkit melalui gol Andre Frank Zambo Anguissa dan Rasmus Højlund. Meski mendominasi permainan, Napoli kesulitan menembus pertahanan solid Genoa yang bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik. Dengan hasil ini,
Napoli kembali ke puncak klasemen sementara dengan 15 poin dari 6 laga. Sementara Genoa masih terpuruk di peringkat ke-19 dengan 2 poin. Juventus dan AC Milan harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 pada pekan ke-6 Serie A. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, dengan kedua tim menunjukkan permainan yang disiplin dan intens. Juventus mendominasi penguasaan bola, namun Milan beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Salah satu peluang terbaik Milan datang dari titik penalti, namun Christian Pulisic gagal mengeksekusinya menjadi gol. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 12 poin dari 6 laga, sedangkan Milan menempati peringkat ketiga dengan 13 poin.